Halo, selamat pagi semuanya. Eh, saya di sini akan memaparkan proposal usaha kami, yaitu usaha desain ilustrator yang namanya C2G Project. Jadi, kami di sini ada 5 orang. Yang pertama ada Ceri Zesri Alisi Marsoid, NIM 97. Yang kedua ada Yogi Piranda Limbong, NIM 121. Yang ketiga ada saya sendiri, Jimmy Edward Simaonsong, NIM 106. Selanjutnya ada Irfan Akbari Habibi, NIM 086. Selanjutnya ada Cindi Brigita Borusiwotang, NIM 111. Di sini untuk mata kuliahnya adalah mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Fauzi Ibrahim Nanggolan, Eskom MSc. Di sini kita langsung masuk ke bab 1, pendahuluan, A, latar belakang. Melihat peluang usaha yang tinggi di Kota Medan dan semakin berkembangnya, serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan desain digital, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha desain ilustrator digital yang dimana produknya berdasarkan update-update desain masa kini, dan kami juga menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen atau order, sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanannya sesuai keinginan. Yang B, tujuannya, usaha digital ilustrator digital ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengenalan akan dunia desain lewat usaha desain ilustrator digital. Yang kedua adalah mengurangi dampak pengangguran. Yang ketiga, mendapatkan laba. Yang keempat, menyediakan kebutuhan desain ilustrator bagi masyarakat. Yang kelima, memberikan produk yang update mengenai desain masa kini. Yang keenam, menjalin persahabatan antar pelanggan. C, manfaat usaha. 1. Manfaat bagi usaha sendiri. Yang pertama, meningkatkan penghasilan dalam usaha. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bagi diri sendiri. Yang ketiga, membantu orang yang kurang mampu. 2. Manfaat bagi orang lain. Yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai produk desain terupdate. Yang kedua, memunculkan wirausaha yang terampil dan kreatif dalam memberikan suatu gagasan, mutu, ide usaha yang baik. Kita masuk ke bab 2, yaitu informasi umum. Nama usaha desain digital ini didirikan dengan nama usaha desain ilustrator digital C2Z Project. B, pemilik usaha. Usaha desain digital ini sebagai manajer usaha sekaligus pemilik usaha yaitu saya sendiri, Jimmy Edward Simaonsong, alamat Jalan Pancasila nomor 161 Medan, dan nomor telepon tertera pada layar presentasi. C, bentuk usaha. Usaha desain digital berbentuk usaha milik bersama, persekutuan firma. D, bidang usaha. Usaha ini membuka bidang usaha bisnis digital, desain digital. E, lokasi usaha. Usaha ini berlokasi di daerah Jalan Sisingamaraja nomor 1 Medan. F, kesan atau counter style-nya. Kesan yang kami bangun dalam melayani pelanggan adalah comfortable and high service, sehingga pelanggan merasa nyaman, aman, dan senang dengan pelayanan kami, dan membuat mereka selalu ingin kembali karena pelayanan kami yang memuaskan. G, jumlah tenaga kerja. Usaha ini memerlukan 44 orang tenaga kerja yang memiliki tugas sebagai berikut. Daftar stafnya, bendahara berjumlah 1 orang, staf produksi 5 orang, staf quality control 2 orang, staf HRD 2 orang, serta staf sales 2 orang. Daftar anggota produksi, yaitu untuk Adobe Illustrator 1 orang, Adobe Photoshop 1 orang, Corel Draw 1 orang, Paint Tool Size 1 orang, Procreate EOS 1 orang, dan Autodesk Sketchbook 1 orang. Kita masuk ke bab 3, yaitu pilihan terhadap pasar. A, konsumen yang dituju. Konsumen yang dituju dalam bisnis ini, yang pertama adalah kaum milenial, kedua adalah pelajar atau mahasiswa, ketiga adalah birthday atau graduation event, keempat adalah wedding organizer, yang kelima adalah produsen souvenir, yang keenam adalah masyarakat sekitar. Lalu B, jenis usaha yang dibuat. Usaha desain ilustrator digital ini membuat jenis produk. Yang pertama adalah ilustrator digital vektor, yang kedua desain digital untuk wedding party, yang ketiga desain digital untuk birthday party, yang keempat desain digital untuk graduation, yang kelima dan lain-lain. C, kita masuk ke analisis situasi. Kegiatan usaha ini dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Faktor internal, kekuatan. A, kerjasama yang baik antar sesama. B, kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif, dan inovatif. C, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. D, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. E, menjual produk yang berkualitas. Lanjut ke kelemahan atau weakness, rendahnya modal kerja. B, persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala nasional. Dan kemudian ada faktor eksternal, peluang atau opportunity, yang ada tinggi permintaan. Yang B, dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk kami, yakin dan bersaing walaupun harus dengan para usahawan desain digital yang lain di kemudian hari. Kemudian kehambatannya atau threat, yang A, perekonomian labil. B, perubahan harga pasar yang kurang dapat diprediksi. C, munculnya para usahawan baru yang sejenis. Kita lanjut ke bab 4, yaitu rencana pemasaran. A, jenis produk yang ditawarkan. Usaha desain ilustrator digital ini membuat jenis produk. Yang pertama, ilustrator digital vektor. 2, desain digital untuk wedding party. Ketiga, desain digital untuk birthday party. Keempat, desain digital untuk graduation. B, penetapan harga. Harga yang akan dikenakan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat sekitar.
Adapun untuk selanjutnya harga akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. C. Harga jual produk. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami tetapkan sebagai harga awal berikutnya adalah tabel harga jasa produk yang ditawarkan. Untuk jenis produksi ilustrator digital vektor, untuk harga rentang harganya itu 150.000 sampai dengan 300.000. Yang kedua, desain digital untuk wedding party, harganya sekitar kisaran 150.000 sampai 250.000. Yang ketiga, desain digital untuk birthday party, itu harganya kisaran 100.000 sampai dengan 200.000. Yang keempat, desain digital untuk graduation, itu harga kisaran 70.000 sampai dengan 200.000. B. Tempat usaha. Usaha ini berlokasi di Jalan Singamaraja nomor 1 Medan. E. Strategi pemasaran. Kami memasarkan desain ilustrator digital melalui promosi, yaitu yang pertama membuat iklan melalui jaringan sosial, yang kedua membuat display di berbagai tempat, yang ketiga mengandalkan informasi dari pelanggan ke orang lain, selanjutnya melalui brosur, serta membuat advertisement secara online di internet agar bisa dijangkau masyarakat luas, dan kemudian melalui online shop seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Bab 5, organisasi dan badan hukum. A. Struktur organisasi. Job description. Pemilik usaha bertugas untuk memantau tentang jalannya usaha. Desainer bertugas untuk mendesain atau membuat rancangan desain ilustrator digital agar produksi dapat berjalan. Karyawan bertugas dalam awal dan akhir desain ilustrator digital. Selanjutnya, sales promotion, yaitu bertugas mempromosikan produk desain ilustrator digital. B. Badan hukum. 1. Surat resmi usaha. Surat resmi izin usaha akan diberikan jika usaha yang didirikan telah memenuhi syarat. 2. Tata tertib kerja. A. Sebelum pemakaian alat harus dicek dulu agar tahu alat yang akan dipakai masih kondisi baik. B. Menyiapkan peralatan yang akan dipakai. C. Pemakaian mesin alat hati-hati agar tidak terjadi kerusakan yang merugikan pekerja maupun usaha. 3. Keselamatan kerja. A. Tempat kerja harus bersih dan aman. B. Mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sospek bila memungkinkan untuk karyawan. 4. AMDAL, analisis dampak lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari desain ilustrator digital ini adalah, yang pertama, pencemaran lingkungan jika ada kerusakan peralatan kerja berupa barang elektronik yang tidak bisa diperbaiki lagi apabila tidak ditangani dengan baik. Kemudian ada limbah kertas dan sejenisnya yang digunakan untuk proses printing desain ilustrator. Penyelesaian dan penanggulangan dari dampak lingkungan adalah, yang pertama, pengelolaan limbah atau alat kerja yang sudah rusak dengan baik dan tidak dibuang sembarangan, melakukan daur ulang barang elektronik yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian daur ulang limbah kertas dan sejenisnya sehingga lebih ramah lingkungan. 5. Status kepemilikan usaha. Kepemilikan usaha desain ilustrator digital ini dimiliki secara persekutuan. 6. Bentuk badan usaha. Usaha bisnis desain ilustrator digital ini berbentuk badan usaha persekutuan firma. 7. Izin usaha. Semua administrasi tentang surat izin usaha yang meliputi SITU, surat izin tempat usaha, SIUP, surat izin usaha perdagangan, dan NPWP, nomor pajak wajib pajak, yang akan dilaksanakan pada tahap uji pelaksanaan. Kita masuk ke bab 6. Aset tetap. A. Peralatan kerja. Peralatan kerja yang digunakan meliputi 2 set PC, 2 drawing pen, 3 laptop touchscreen, 1 buah printer, 2 kamera. Bab 7. Rencana penjualan. Sistem penjualan terdapat 3, yaitu 1. Penjualan langsung, 2. Penjualan tidak langsung dengan sistem konsinyasi, 3. Terima pesanan. Di terima pesanan ini, konsumen datang ke tempat usaha desain ilustrator digital untuk memesan pesanan yang telah konsumen tentukan. B. Jadwal memulai usaha. Jadwal buka yang memerlukan pelayanan usaha desain digital setiap hari pada pukul 8.30 sampai 21.00. C. Bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan dalam kerja desain digital ini, yang pertama ada kertas print biasa, yang kedua ada kertas print glossy, yang kemudian ada tinta printer, dan juga bingkai. Kita masuk ke bab 8, rencana pendapatan. Hasil penjualan, rencana hasil penjualan per hari sebagai berikut. Untuk jenis produksi ilustrasi digital vektor, harga 150.000 sampai dengan 300.000 kami perkirakan dalam sehari terjual 1, jumlahnya 200.000. Kemudian desain digital untuk wedding party, kisaran harga 150.000 sampai dengan 250.000 kami perkirakan dalam sehari 1 terjual, itu jumlahnya 150.000. Kemudian desain digital untuk birthday party, kisaran harga 100.000 sampai dengan 200.000 kami perkirakan dalam sehari 1 terjual, itu jumlahnya 200.000. Yang keempat, desain digital untuk graduation, kisaran harga 70.000 sampai dengan 200.000, ini kami perkirakan terjual 1 buah, itu jumlahnya 150.000, dengan total semuanya yaitu 750.000. B. Rencana upah tenaga kerja. Adapun rencana upah tenaga kerja 1 bulan per orang, itu satu orang bendahara, itu 300.000, 3 staf produksi, 3 kali 500.000, staf quality control 2 orang, yaitu 2 kali 350.000, staf HRD 1 orang, 1 kali 250.000, staf sales 2 orang, 2 kali 250.000, dan juga ada Adobe Illustrator 400.000, untuk yang Adobe Photoshop 400.000, Corel Draw itu 400.000, Paint Toolsy 300.000, Procreate EOS 250.000, Autodesk Sketchbook itu 250.000, dengan total semua 1 bulan itu 5.250.000. Kemudian kita masuk ke perkiraan pendapatan dan pengeluaran per bulan. A. Pendapatan penjualan per bulan 30 hari dikali dengan seharinya 300.000 sekitar 21 juta. B. Pengeluaran per bulan
satu bahan baku yaitu sekitar 1.600.000. Yang kedua ada upah tenaga kerja yaitu tadi 5.250.000. Tiga biaya lain yang terdiri dari sewa tempat usaha 2.500.000, transportasi 300.000, lain-lain 10% dari total pendapatan per bulan yaitu 2.100.000. Jadi jumlah pengeluaran per bulan itu diperkirakan sebesar 11.750.000. Jadi pendapatan per bulannya adalah 9.250.000. Kita lanjut ke bab 9, perkiraan arus uang. Di sini kami sumber modalnya terdiri dari pertama, modal 5 orang per 1 juta. Jadi totalnya 5 juta. Kemudian ada modal pinjam 2 juta per orang. Jumlahnya jadi 10 juta. Kemudian total seluruhnya adalah 15 juta. B, modal atau investasi. Jenis investasinya apa aja? Yang pertama ada laptop. Jumlahnya 3, itu merupakan investasi tetap yang ada. Jadi di sini kami hanya menambahkan untuk pembelian drawing pad, yaitu 2 buah, harganya satunya 750.000, yaitu 1.500.000. Jadi modal investasi yang kami taruh di sini yaitu 1.500.000. Kemudian ada bahan baku, bisa kita lihat apa aja bahan bakunya yang kami perlukan. Pertama ada kertas print 5 rim, 1 dus, harganya 200.000. Kemudian ada kertas glossy 1 rim, 1 dus juga, harganya 400.000. Kemudian ada tinta printer 4 warna, kali 3, 10 botol, kali 70.000, jadi 700.000. Kemudian ada bingkai 10 pieces, kali 30.000, sama dengan 300.000. Jadi total untuk bahan baku itu sama dengan 1.600.000. Jumlah modal keseluruhan adalah 15 juta. Jumlah modal yang dipakai adalah 11.750.000 tambah dengan 1.500.000, yaitu 13.250.000. Jumlah sisa modal setelah dikurangkan antara jumlah modal keseluruhan dengan jumlah modal yang dipakai yaitu sisa 1.750.000. Kita masuk ke penutupnya. Demikian proposal usaha desain ilustrator digital C2Z Project ini kami susun. Semoga dengan adanya proposal ini akan menambah gagasan ide pokok yang luas dalam mengenal dunia usaha dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami pemaparan proposalnya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Bagian fungsi manajemen, di sini saya Charles Sri Sumarsoid dengan NIM 2014-01-97 akan menjelaskan bagian dari manajer pemasaran. Nah, di sini dari manajer pemasaran akan dijelaskan 5 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penentuan personalia, fungsi pengarahan, serta fungsi pengendalian. Nah, untuk yang pertama itu, di sini ada fungsi perencanaan. Nah, dalam kegiatan perencanaan ini berkaitan langsung dengan penjualan produk kepada para konsumen. Jadi, beberapa aspek yang perlu kita rencanakan secara matang-matang dalam pemasaran produk desain ilustrator ini, itu dimulai dari segmentasi pasar, analisis pasar, peramalan permintaan pasar, analisis pesaing, dan aspek promosi. Terus pemasaran yang akan kita lakukan itu secara online atau offline, serta jenis produk apa yang akan kita pasarkan sesuai dengan minat pasar. Selanjutnya yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian. Nah, dalam pemasaran ini tuh fungsi pengorganisasian itu berupa struktur organisasi dalam kegiatan pemasaran yang akan dilakukan. Terus dalam pengorganisasian pemasaran ini tuh mencakup beberapa bagian seperti manajer pemasaran atau marketing, terus administrasi pemasaran, promosi, penjualan, dan riset pemasaran. Selanjutnya yang ketiga itu fungsi penentuan personalia. Nah, dalam penentuan personalia ini dalam bidang pemasaran berupa perseorangan atau sumber daya manusia dengan kemampuan dalam bidang memasarkan produk digital, terutama jika pemasaran dilakukan itu secara online. Nah, misalnya itu perusahaan memerlukan seseorang yang memiliki bidang keahlian dalam pemasaran ataupun promosi seperti digital marketing atau search engine optimization. Nah, maka dilakukan seleksi dalam perekrutan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada fungsi pengarahan. Nah, di dalam manajer pemasaran ini itu bertugas untuk melakukan pengarahan terhadap setiap anggotanya dalam bidang pemasaran. Nah, jadi diperlukan komunikasi dan relasi yang baik sehingga koordinasi dan pengarahan itu berjalan dengan baik juga. Nah, ini misalnya itu salah satu karyawan melakukan kesalahan dalam pemasaran, maka perlu dilakukan pengarahan oleh pihak yang berwenang seperti manajer kepada karyawan yang melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada fungsi pengendalian. Nah, pengendalian ini juga perlu dilakukan dalam bidang pemasaran. Ini misalnya dilakukan berbagai pelatihan, seminar, ataupun workshop mengenai digital marketing, ataupun juga tadi search engine optimization bagi karyawan yang berposisi dalam pemasaran produk perusahaan. Nah, ini berguna untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan, sehingga bisa meningkatkan penjualan produk berupa desain ilustrator digital. Nah, dalam manajemen pemasaran ini yang dibutuhkan di sini ada saya rangkum. Yang pertama itu ada accounting. Nah, ya, accounting ini tuh berurusan dengan menjaga kelangsungan transaksi dan pembelian dari produk yang dijual, termasuk kepada klien, sehingga menghasilkan omset secara terus-menerus untuk perusahaan, untuk produk kami gitu. Selanjutnya bagian penagihan berada di tangan keuangan. Selanjutnya ada juga yang bertugas sebagai brand atau produk
brand marketing atau produk. Nah, yang bertugas sebagai brand marketing ini itu bertanggung jawab atas produk dan branding dari perusahaan. Nah, misalnya itu jika terjadi penurunan omset, itu maka orang dari brand marketing ini yang harus menanganinya. Bisa dilakukan melalui iklan atau diskon atau mengadakan event serta dan lainnya. Selanjutnya ada juga yang bertugas dalam digital marketing atau advertising. Nah, ini berkaitan dengan pemasaran secara digital, baik melalui website ataupun sosial media. Nah, jadi orang digital marketing dan advertising ini itu akan bekerja sama dengan produk brand marketing tadi, sehingga bisa terjalin keselarasan untuk mencapai target dalam produk kami, dalam peningkatan penjualan kami gitu. Selanjutnya, ada juga yang bertugas sebagai salesman atau saleswoman. Nah, ini berkaitan dengan karyawan yang tugasnya itu untuk membawa, menawarkan, menyampaikan, serta menerima penjualan dari klien atau customer di toko secara langsung. Nah, ini bisa berupa toko ataupun buat digital design illustrator. Selain itu juga, sales ini bertugas untuk mengamati pesaing usaha di sekitarnya. Dan yang terakhir, ada yang bertugas sebagai telesales atau telemarketing. Nah, ini tugasnya telemarketing ini untuk menghubungi dan menawarkan kepada klien atau customer untuk melakukan order ataupun menjawab telepon dari customer yang melakukan pemesanan. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari manajer pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Saya Irfan Ahmad Habibi. Di sini saya menjabat sebagai manajer operasional di usaha desain digital yang kami buat, yaitu C2G. Jadi manajer operasional adalah suatu posisi atau jabatan di perusahaan di mana seorang bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengelola potensi risiko agar bisa ditekan dan tidak terjadi. Di sini tugas dan tanggung jawab saya antara lain yaitu di fungsi perencanaan. Jadi saya yang melakukan atau menentukan jenis ilustrasi digital yang paling banyak diminati serta waktu yang tepat untuk memasarkannya, termasuk merencanakan sumber daya dan fasilitas dan tanggung jawab dalam pengembangan program, kebijakan, dan juga prosedur. Kemudian fungsi pengorganisasian, jumlah dan sumber daya manusia juga termasuk bagian dari manajer operasional dengan seperti membentuk susunan pekerja dengan baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu fungsi penentuan personalia. Manajer operasional juga melakukan tahapan seleksi sesuai kebutuhan seperti spesifikasi, keahlian, dan jumlah yang dibutuhkan oleh usaha kami. Manajer operasional juga bertugas untuk memastikan perusahaan merekrut pekerja di posisi yang tepat sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Kemudian untuk fungsi pengarahan sebagai manajer operasional, kami melakukan instruksi, pembimbingan, dan pengawasan kinerja kepada para pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, untuk dapat meningkatkan laba dan memastikan tujuan usaha kami tercapai. Beberapa tugas yang kami lakukan antara lain memotivasi karyawan, melakukan pelatihan untuk meningkatkan inovasi, pengarahan kepada staf, dan mendatangkan desainer atau tokoh-tokoh desainer profesional supaya membagikan tips dan pengalamannya kepada karyawan-karyawan kami. Kemudian ada fungsi pengendalian. Di sini manajer operasional diharapkan mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi perusahaan dapat bergerak sesuai rencana yang telah dibuat. Salah satu contohnya yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi atau perusahaan. Salah satunya wedding organizer, perusahaan produksi buatangan, komunitas desainer, dan bekerja sama dengan TV nasional untuk membantu memasarkan dan memperkenalkan produk-produk kami. Demikian tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Firanda Limbong dengan NIM 2014011121. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian manajer keuangan di bisnis desain ilustrator ya. Pertama ada fungsi perencanaan. Tentunya sebagai manajer keuangan ada fungsi perencanaan untuk terciptanya suatu bisnis yang baik gitu ya. Perencanaan-perencanaannya itu harus direncanakan dengan sangat matang, apalagi di bidang keuangan, karena di keuangan ini yang akan menentukan usaha kita ke depannya gitu ya. Mulai dari pemasukan usaha, pengeluaran usaha, gaji pegawai, serta pengeluaran tak terduga itu harus disusun dan dibuat secara rinci dan jelas apa-apa saja kemana saja uang itu dipakai gitu ya, dioperasikan gitu ya. Baik dilakukan secara online maupun tertulis proses keuangan itu tadi, dengan perencanaan keuangan yang panjang gitu ya dan matang, kita mungkin dan itu bisa membuat usaha kita itu semakin maju gitu ya. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian. Pada fungsi ini sebagai manajer keuangan tentunya kita tidak bekerja sendirian untuk mengemban tugas-tugas lainnya gitu. Kita harus memiliki organisasi, kelompok, atau tim-tim untuk menjalankan tugas-tugas lainnya. Contohnya ada di bagian gaji pegawai. Tentu ada orang-orang khusus yang dipercaya untuk menggaji pegawai gitu ya. Selanjutnya harus ada organisasi lain
yang harus dibuat untuk melakukan tugas yang lain, karena semua itu tidak bisa sendiri. Kita memiliki tim-tim tertentu, bisa saja untuk bagian keuangan untuk hal yang terduga, tetapi kita harus menunjuk orang-orang yang terpercaya agar tidak terjadi suatu tindak korupsi gitu ya. Selanjutnya ada fungsi penentuan personalia. Fungsi personalia ini dalam urusan usaha pasti dibutuhkan. Personalia adalah menyediakan karyawan atau sumber daya manusia dalam jumlah tertentu dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Contohnya, jika kita melakukan, kan ini di bisnis bagian desain ilustrator ya, personalia pasti ada bagian fotografer, edit foto, poster, membuat bingkai, itu kan ada bagian-bagiannya. Tentu saja kita memerlukan orang itu, dan kita juga harus menyesuaikan dengan keahliannya. Jangan orang tidak memilih keahlian di bagian bidang itu, kita masuk ke bidang itu tidak berdampak baik pada usaha kita. Dengan menempatkan seseorang dengan keahlian masing-masing itu akan membuat terstrukturnya fungsi personalia dalam suatu usaha dan membuat usaha itu maju. Keempat, ada fungsi pengarahan. Sebagai manajer ya, kita harus dapat membimbing anggota-anggotanya, karena kita memiliki manajer itu memiliki bawahan anggota gitu ya. Jadi harus menciptakan komunikasi yang baik antara manajer dan pegawai yang ada di bawahnya. Bukan berarti manajer itu berkuasa atau sebagai bos, tentu, tapi seharusnya antara bos dan pegawai itu harus menjalin suatu komunikasi yang baik agar terciptanya usaha yang maju dengan komunikasi yang baik tadi. Selanjutnya yang kelima ada fungsi pengendalian. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang fungsi pengendaliannya juga baik. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah perusahaan yang bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengkoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Contohnya, pasti kita mulai usaha dan rencananya, yaitu sukses lancar ke depannya gitu ya. Pasti kita harus melakukan membandingkan, ibaratkan kita kerja dulu 1 bulan, dan bulan kedua kita harus membandingkan pada bulan pertama. Jadi melakukan evaluasi sehingga selalu mendapat pelajaran dari mana yang belum baik, kedepannya agar menjadi lebih baik, dan selalu agar termotivasi dari sebelum-sebelumnya untuk menciptakan suatu usaha yang sukses ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Brigita Borusiota dengan NIM 204110111. Pada perusahaan kami, saya menjabat sebagai manajer sumber daya manusia. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 fungsi dari manajer sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi perencanaan. Pada fungsi ini, manajer bertugas untuk menentukan program bagi karyawannya, di mana karyawan memiliki fungsi sebagai sarana untuk mencapai sasaran dan tujuan dari perusahaan. Manajer juga akan mengatur orang-orang yang dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban yang akan dibebankan kepada karyawan itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh manajer operasional, berikut adalah daftar staf ataupun karyawan yang kami miliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas atau fungsi dari karyawan di perusahaan kami. 1. Bendahara. Tugas dan fungsi dari bendahara pada perusahaan kami yaitu 1. Melaksanakan pengujian ketersediaan dana yang dibutuhkan. 2. Mengelola uang persediaan perusahaan. 3. Mengerjakan pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada manajer keuangan. 4. Mengetahui sistem penerimaan dan pengeluaran perusahaan. 5. Menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja perusahaan. Yang kedua, staf produksi. Adapun tugas dan fungsi dari staf produksi yang pertama, melaksanakan kebijakan dan rencana produksi. Kedua, melaksanakan produksi dan prosedur kualitas sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Ketiga, mengatur dan mengontrol bahan baku proses produksi sehingga menjadi bahan dengan ketentuan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Keempat, memahami kerja dengan standar keamanan. Yang ketiga ada staff quality control. Adapun tugas dan fungsi dari staff quality control yaitu 1. Memonitor setiap proses produksi produk. 2. Memastikan kualitas barang. 3. Merekomendasikan pengolahan ulang pada produk-produk berkualitas rendah. 4. Memastikan setiap barang yang diproduksi berkualitas. 5. Mengidentifikasi masalah yang muncul terkait kualitas produk. Kemudian ada staf HRD. Adapun tugas dan fungsi dari staf HRD yaitu 1. Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang dibantu oleh manajer sumber daya manusia. 2. Melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai atau staf lainnya. 3. Mengatur dan membuat kontrak untuk pegawai ataupun karyawan atau staf dengan jangka panjang ataupun jangka pendek. 4. Menyusun sanksi yang akan diberikan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan. 5. Yaitu yang terakhir, mengelola administrasi karyawan atau staf dan memantau kehadiran para karyawan. Kemudian ada staf pengembangan. Adapun tugas dari
staf pengembangan yaitu 1. Merencanakan dan mengawasi inisiatif pemasaran baru. Kedua, menemukan dan mengembangkan pasar baru dan yang akan meningkatkan penjualan. Ketiga, mengembangkan penawaran pada pelanggan. Keempat, mengembangkan dan mempresentasikan rencana pengembangan bisnis perusahaan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu melakukan penelitian secara teratur pengembangan bisnis perusahaan. Kemudian, berikutnya adalah staff sales. Adapun tugas dan fungsi dari staff sales pada perusahaan kami yaitu 1. Menawarkan barang produksi perusahaan kepada pelanggan. Kedua, menjelaskan spesifikasi produk kepada pelanggan. Ketiga, melakukan komunikasi dengan pelanggan. Keempat, memberikan simulasi hitungan biaya yang harus dikeluarkan dan menjelaskan manfaat yang akan diperoleh. Dan yang terakhir yaitu memberikan konsultasi barang yang akan dijual kepada para pelanggan. Kemudian yang terakhir, ada staf pengawasan dan evaluasi pemasaran. Adapun tugas dari staf pengawasan dan evaluasi pemasaran yaitu yang pertama, membantu tim untuk memahami sasaran pemasaran. Yang kedua, memberikan laporan dan update aktivitas ke manajer pemasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tempat kerja, termasuk keterlambatan atau ketidakhadiran. Keempat, mengordinasikan rotasi pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu memastikan karyawan mendapatkan pelatihan tepat untuk peran khusus setiap karyawan. Kemudian kita masuk ke fungsi manajer sumber daya manusia yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pada fungsi ini manajer SDM bertugas untuk membuat struktur organisasi yang di dalamnya berbagai sumber daya manusia yang kemudian menentukan siapa-siapa saja yang akan ditempatkan pada setiap bagian dari struktur organisasi. Seperti misalnya pada struktur organisasi yang dimana contohnya staf pengawasan dan evaluasi pemasaran bertanggung jawab kepada manajer pemasaran, bendahara bertanggung jawab pada manajer keuangan, dan juga staf HRD bertanggung jawab kepada manajer sumber daya manusia, dan staf sales bertanggung jawab kepada manajer operasional. Yang ketiga ada fungsi personalia. Pada fungsi ini manajer bertugas untuk merencanakan konsep perekrutan, peraturan tenaga kerja, yang dimana kualifikasinya ada termasuk kualifikasi perekrutan, pengembangan karir, dan program insentif maupun bonus bagi tenaga kerja. Adapun pada perusahaan kami, peraturan perusahaan yaitu yang pertama, 1. Karyawan wajib datang 10 menit sebelum jam operasional dimulai. Kedua, dilarang membawa barang perusahaan. Ketiga, dilarang membuat keributan yang mengganggu karyawan lain yang bekerja. Keempat, karyawan wajib melakukan absen sebagai bukti kehadiran. Kelima, bagi karyawan yang hendak cuti, wajib melapor atau mengajukan surat kepada HRD ataupun manajer sumber daya manusia maksimal 3 hari sebelum tanggal cuti. Dan yang terakhir, karyawan yang tidak hadir suatu minggu berturut-turut setelah perusahaan memberikan surat panggilan kerja selama 3 kali, maka karyawan atau staf akan dianggap berhenti bekerja. Kemudian ada fungsi pengarahan. Pada fungsi ini tentunya manajer bertugas untuk menginstruksi, membimbing dan mengawasi kinerja SDM untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada perusahaan. Adapun cara yang dilakukan saya pada perusahaan yaitu melakukan orientasi tentang tugas yang akan dilakukan, memberikan petunjuk umum dan khusus, mempengaruhi anggota dan memotivasi anggota agar semangat dalam melakukan tugas yang diemban. Pengarahan ini akan dilakukan dengan rutin pada sebulan sekali. Dengan begitu kita dapat memotivasi para karyawan yang bekerja pada perusahaan. Kemudian yang terakhir ada fungsi pengendalian. Pada fungsi ini manajer bertugas ataupun saya bertugas untuk mengatur kegiatan agar semua kegiatan di dalam perusahaan dan organisasi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, pengendalian juga mencari jalan keluar atau pemecahan ketika hambatan pelaksanaan kegiatan. Seperti pada perusahaan kami, yang saya lakukan itu melaksanakan kegiatan rapat rutin 2 bulan sekali guna untuk membicarakan masalah yang terjadi di dalam perusahaan, misalnya penurunan penjualan. Kita akan rapat bagaimana dengan bertukar pikiran untuk mencari kesepakatan bersama apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan penjualan agar perusahaan kita tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Maka dari itu, saya sebagai manajer, saya akan melaksanakan rapat rutin yaitu 2 bulan sekali dengan mengajak anggota ataupun manajer lainnya agar kita dapat bertukar pikiran. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Baiklah, di sini saya Celisa Sri Ayu Simarsoid dengan NIM 241601697 akan menjelaskan financial plan dari C2G Project dengan usaha desain ilustrator. Nah, di sini di financial plan kami ini kami jelaskan sumber dana dan penggunaan. Itu sumber dana kami ada 2, modal pinjaman dan dana pribadi. Selanjutnya itu untuk penggunaannya itu kami gunakan untuk bahan baku, tenaga kerja,
tempat usaha, transportasi, dan lainnya. Di sini ada proyeksi neraca dan laporan rugi laba dari C2G Project. Ini ada aktiva dan hutang. Di sini untuk aktiva ini ada kas, piutang, persediaan, dan lainnya. Maka total dari aktiva lancar kami adalah 26.100.000. Untuk total aktiva tetap ini kami jumlahkan dari alat dan depresiasi, maka hasilnya itu 7.600.000. Untuk total aktiva keseluruhannya yaitu 26.100.000 ditambah dengan 7.600.000, maka hasilnya 33.700.000. Untuk hutang juga sama, di sini untuk hutang lancar kami jumlahkan pajak, dagang, dan untuk biaya lain-lain. Maka hasilnya 5.500.000, dan untuk hutang jangka panjang dari proyek kami ini ada 4 juta, maka total hutang kami ada 9.500.000, yaitu kami jumlahkan untuk hutang lancar dan hutang jangka panjang. Untuk modal sendiri ada 10 juta, maka untuk total hutang dan modal sendiri itu ada 19.500.000. Selanjutnya, di sini ada likuiditas. Di sini kami akan menghitung current ratio, quick ratio, sama cash ratio. Di sini untuk current ratio yang pertama ada aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Untuk aktiva lancar di sini ada 26.100.000, untuk hutang lancar di sini ada 5.500.000, maka tinggal dibagikan terus dikali 100. Untuk hasilnya itu ada 474%. Untuk quick ratio juga sama, tapi ini dikurang persediaan. Nah, persediaan kita lihat di sini ada 6 juta. Maka 26 juta dikurang 6 juta per 5.500.000 kali 100%. Nah, hasilnya itu 365%. Untuk cash ratio juga sama, tapi kalau tadi quick ratio hanya dikurang persediaan, ini kita kurang lagi dengan piutang. Nah, untuk piutang di sini ada 10 juta. Maka 26.100.000 dikurang 10 juta dikurang 6 juta per 5.500.000 dikali 100%, itu hasilnya adalah 183%. Nah, di sini ada laporan rugi laba dari proyek kami. Itu yang pertama ada penjualan bersih 68 juta, harga pokok 27.600.000, maka untuk laba operasi ini kami kurangkan 68 juta dikurang 27.600.000, itu hasilnya 40.400.000. Nah, selanjutnya untuk biaya usaha di sini ada biaya penjualan dan biaya administrasi 8 juta dan 15 juta. Ini kami jumlahkan, maka biaya usahanya, total biaya usahanya itu ada 23 juta. Nah, untuk mendapatkan laba bersih usaha ini kami kurangkan laba operasi dengan biaya usaha. Nah, biaya usahanya tadi 23 juta, laba operasinya itu ada 40.400.000. Maka 40.400.000 dikurang 23 juta, hasilnya itu 17.400.000. Ini adalah laba bersih usaha. Selanjutnya, di sini ada pendapatan dan biaya lain-lain. Nah, di sini ada pendapatan kami 7 juta, biaya lain-lain ada kami buat 1 juta, maka kami kurangkan 7 juta kurang 1 juta, itu adalah 6 juta untuk pendapatan dan biaya lain-lain. Nah, kami mau mencari laba bersih sebelum pajak. Ini adalah kami jumlahkan laba bersih usaha dengan pendapatan, maka 17.400.000 ditambah 6 juta, 23.400.000. Ini adalah laba bersih sebelum pajak. Nah, setelah kami kenakan pajak 20%, di sini 20% dari 23.400.000 ini adalah 4.680.000, maka kami kurangkan 23.400.000 dikurang 4.680.000 itu adalah 18.720.000. Ini adalah untuk laba bersih setelah pajak. Jadi sebelum pajak tadi 23.400.000 dan setelah pajak itu pajak 20% adalah 18.720.000 rupiah. Selanjutnya di sini kami mau menghitung net profit margin sama gross profit margin sama operating ratio serta laba. Di sini rumusnya ada tersedia ya. Laba bersih setelah pajak per penjualan bersih kali 100 itu untuk net profit margin. Nah, laba bersih setelah pajak di sini 18.720 per penjualan bersihnya 68 juta dikali 100% hasilnya 23,53%. Untuk gross profit margin juga sama per penjualan bersih, tapi bukan laba bersih setelah pajak melainkan laba operasi. Laba operasi di sini 40.400.000. Maka 40.400.000 per 68 juta kali 100% sama dengan 59,41%. Selanjutnya untuk menghitung operasi rasio itu ada HPP tambah biaya usaha per penjualan bersih kali 100%. Nah, untuk HPP di sini ada ini 27.600.000. 27.600.000 ditambah 17.400.000 itu untuk biaya usaha. Nih, selanjutnya per 68 juta kali 100, penjualan bersihnya 68 juta tadi, maka hasilnya 66,18%. Selanjutnya untuk laba, maka 100% dikurang 66,18%, dikurang operating ratio ini. Untuk labanya kami dapat 33,82%. Nah, di sini ada proyeksi cash flow dari C2G Project untuk usaha desain ilustrator. Di sini udah kami lengkap bikin di tabelnya, mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November hingga Desember. Di sini ada saldo kas awal, penerimaan, sampai saldo kas akhir, udah tertera di sini.
Selanjutnya di sini ada analisis BEP atau profit planning approach. Nah, di sini ada usaha desain ilustrator digital. Untuk harga atau P itu harga atau price di sini kami bikin 100.000 per piecesnya. Terus biaya variabel atau variable cost di sini ada bahan 45.000 dan untuk tenaga 25.000, maka 70.000 per pieces. Untuk biaya tetap ini ada sewa tempat kami bikin 80.000 sama upah penjaga 40.000, maka 120.000 per hari. Untuk kapasitas produksi quantity itu 200 pieces. Nah, di sini kami akan melakukan perhitungannya. Untuk yang pertama itu BEP persamaan. Nah, S sama dengan FC tambah VC itu X kali 100.000 sama dengan 120.000 ditambah X kali 70.000. Ini kita tinggal masukin angka yang udah tadi kita dapat di sini ya. Jadi itu hasilnya untuk yang BEP persamaan itu X sama dengan 4 pieces. Nah, kita cocokkan dengan ini, apakah sama X-nya itu 4 pieces atau enggak. Nah, kita masukkan X yang tadi itu ke 4, kan 4 ini kita dapat 4. X-nya di sini kita dapat 4, maka kita masukkan. Nah, kalau udah sesuai berarti pas. Selanjutnya di sini BEP margin kontribusi. Di sini P-nya tadi udah kita tahu kan, 100.000 per pieces, VC-nya juga udah tertera di atas tadi. Selanjutnya ini tinggal kita masukkan aja margin kontribusinya 30.000 per pieces, rasio margin kontribusinya itu sama dengan margin kontribusi per harga. Nah, 30.000 per 100.000, maka hasilnya itu 0,3. Selanjutnya BEP sama dengan FC per CM. CM-nya juga tadi ada kan, berarti 120.000 per 30.000. CM ini margin kontribusi kan tadi di sini ada 30.000 kali 1 pieces. Untuk per piecesnya kali 1 pieces berarti hasilnya itu 120 bagi 30 itu 4 pieces. Selanjutnya BEP sama dengan FC per RCM. Nah, di sini kita tinggal masukkan hasilnya itu 400.000. Selanjutnya di sini ada untuk yang ketiga kita bikin BEP cara aljabar. Ini juga tinggal kita masukkan ke rumus, BEP-nya itu FC per P kurang V. Nah, P tadi udah ada di sini kita bikin itu P itu apa, FC itu apa, tinggal kita masukkan hasilnya itu 4 pieces juga. Ini tinggal kita cocokkan aja. Tadi kan udah dapat 4 pieces sama 400.000 nih. 400.000 sama di sini juga 4 pieces. Tapi ini kita pakai ini cara persamaan, ini kita pakai cara aljabar. Jadi kita tinggal memastikan aja gitu. Jadi hasilnya itu harus sama, nggak bisa berbeda. Untuk yang keempat di sini ada BEP harga. Nah, itu rumusnya juga udah tertera di sini. Tinggal kita masukkan aja, itu hasilnya 70.600 per pieces. Selanjutnya di sini ada perencanaan laba. Untuk yang pertama itu penjualan minimal atau SMIN. Ini juga rumusnya udah tertera. Jadi kita tinggal masukkan aja angka-angkanya ke rumus ini. Yaitu ini dia. Untuk hasilnya itu 7 pieces. Nah, kita cocokkan juga, ini cara untuk mencocokkannya gitu. Selanjutnya yang B ini rumusnya. Sama, kita tinggal masukkan juga. Ini rumusnya. Misal ingin laba 20%, jadi kita tinggal masukkan aja ke sini. 20% itu 0,2 kan, ini profit marginnya. Jadi hasilnya tuh 1.200.000. Kita cocokkan juga, ini kita cocokkan juga di sini. Selanjutnya, inilah dari profit margin itu. Sama dengan 240.000 per 1.200.000 dikali 100%, maka itu hasilnya 20%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Fanang BRMB, di sini saya akan menjelaskan keseimbangan lintasan industri. Pertama-tama di keseimbangan lintasan industri ada yang disebut dengan industri hulu. Jadi industri hulu yaitu industri yang kegiatannya hanya mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Dalam usaha desain digital kami, bahan yang disebut dengan bahan mentah yang kami gunakan antara lain kertas, tinta, dan plastik. Kemudian industri intermediate, yaitu barang mentah yang telah diperoleh dari industri hulu akan diproses di sini. Di sini kami melakukan desain sesuai dengan keinginan konsumen karena usaha kami itu usaha desain digital dan melakukan revisi apabila ada ketidaksesuaian dengan permintaan konsumen sampai terjadi kesepakatan konsumen atau desain yang telah kami buat. Kemudian masuk ke tahapan industri hilir. Industri hilir adalah industri yang kegiatannya mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi dan digunakan oleh para konsumen. Di usaha desain digital kami yang termasuk dalam industri hilir yaitu melakukan pencetakan hasil desain ke barang mentah. Jadi seperti mencetak gambar ke kertas menggunakan tinta dan plastik.
menjadi barang yang siap digunakan oleh konsumen. Kemudian bagian konsumen. Di sini barang hasil produksi yang telah jadi dan siap edar akan didistribusikan ke pelanggan secara langsung maupun melakukan melalui distributor seperti event, toko merchandise, toko Sindera Mata, dan lain-lain. Demikian penjelasan saya mengenai keseimbangan lintasan industri. Kemudian kita masuk ke lingkungan jasa dan perdagangan dari produsen, kemudian nanti dilakukan ke industri hilir untuk mengelola bahan primernya tadi. Untuk distributornya, bisnis desain digital ilustrasi ini, yang pertama distributornya itu ke perusahaan event planning. Jadi dalam perusahaan event planning ini, seperti nanti misalnya pernikahan, kami akan kirimkan dan mereka akan rancang apakah dijadikan sebagai bahan souvenir juga untuk dibawa pulang bagi orang yang berkunjung ke acara pernikahan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian ada toko merchandise, seperti agen-agen merchandise, kami bisa distribusikan untuk mereka kemudian jual kembali dalam bentuk bisa jadi tote bag dan lain sebagainya. Kemudian ke toko Cindera Mata daerah wisata. Jadi pada daerah wisata, agen-agen daerah wisata, ada toko-toko Cindera Mata, kami juga distribusikan ke sana untuk dijadikan buah-buah tangan untuk dibawa pulang ke rumah ketika berkunjung dari daerah wisata tersebut. Bisa dibuat nanti desain tertentu dalam bentuk gelas dan lain sebagainya. Dan yang dihasilkan nanti di sini adalah jasa dan barang desain ilustrasi digital, dan produk yang dipakai itu dapat dipakai berulang kali. Baiklah, perkenalkan nama saya Yogi Firman Limbok dengan NIM 2014-01-121. Di sini saya akan menjelaskan memaparkan penjelasan pada mata kuliah kewirausahaan yang bertema menilai kebutuhan posisi dan pengembangan usaha. Saya akan menjelaskan pada bagian struktur persaingan industri. Nah, tentu saja jika kita melakukan suatu bisnis atau usaha, kita pasti memiliki saingan, ya. Jangankan usaha, dalam hidup sehari-hari pasti kita memiliki saingan. Jadi yang pertama ada pendatang baru yang lebih potensial. Pasti kita harus bisa mengimbangi mereka agar bisnis kita juga maju. Dan kita akan melakukan strategi. Strateginya baik. Yang pertama kita akan evaluasi kelebihan dan kekurangan bisnis kita. Selanjutnya kita harus lebih dari dia, seperti misalkan dia sisi ilustrasi gambar atau pencahayaan pada hasil gambar yang didapat kurang baik, kita harus lebih baik dari mereka dan membuat suatu konsumen itu puas. Selanjutnya harga harus kita bisa bersaing, jangan terlalu turun dan jangan terlalu tinggi. Kita harus bisa menyesuaikan terhadap hasil gambar dan kebutuhan masyarakat juga. Selanjutnya kita harus tetap melakukan evaluasi agar kita tahu di mana kelebihan dan kekurangan suatu bisnis kita. Selanjutnya ada produk pengganti. Menurut kami bersaing boleh, cuman kita tidak boleh mengganti produk kita gitu. Kita harus tetap bersaing secara sehat dan tetap melakukan suatu strategi yang baik gitu. Kalau kita mengganti, kita akan mengulang dari awal dan mungkin saja kita bahkan lebih capek gitu. Mengganti, kita ulang dari awal, mulai dari mencari konsumen baru atau bagaimana kita melakukan pemasaran agar bisnis itu dikenal. Nah, kita harus mulai dari awal. Makanya mungkin bersaing kalau mencari produk pengganti itu kurang baik, tapi kalau kita membuka cabang itu mungkin solusi yang baik. Selanjutnya kekuatan tawar-menawar antara pembeli dan pemasok gitu ya. Ya, istilah ini pasti banyak ditemui di bisnis jual beli bisnis gitu ya. Dan harga juga membicarakan tentang kualitas gitu. Makanya boleh melakukan tawar-menawar antara pembeli dan pemasok atau antara pembeli dan penjual, itu hal yang wajar. Cuman harus tetap kondusif, tetap baik gitu, harga tidak terlalu turun dan harga tidak terlalu tinggi, agar semuanya bisa merasakan kepuasan gitu. Dan kita pun sebagai penjual harus tetap memberikan produk yang kita jual itu harus tetap baik dan bisa dibilang mereka puas menggunakan produk kita gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Brigita Borusiotang dengan NIM 2014-01-111.
Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai ancaman pendatang baru, yaitu satu, skala ekonomi. Skala ekonomi adalah menurunnya biaya produksi dibarengi dengan meningkatnya volume produksi. Pada usaha kami, yaitu desain ilustrasi, hal ini belum terjadi dikarenakan usaha kami masih pada tahap proses pengembangan, namun untuk meningkatkan pendapatan dan tidak kalah saing dengan usaha sejenis lainnya, kami dapat memberi diskon kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak ataupun memberi diskon atau penurunan harga pada hari-hari tertentu, misalnya hari raya Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Kedua, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi yang direncanakan untuk membedakan produk atau jasa dengan ciri tertentu dari perusahaan kompetitor atau perusahaan asing. Pada usaha desain ilustrasi, strategi yang akan kami lakukan adalah: satu, mengetahui kebutuhan pelanggan; kedua, mempertahankan kualitas produk; ketiga, melakukan inovasi produk baru; keempat, jujur dalam penawaran. Kemudian, kebutuhan modal. Pada perusahaan desain ilustrasi, kami membutuhkan modal yang cukup besar dikarenakan alat dan bahan yang kami gunakan harganya cukup mahal, serta banyaknya karyawan atau staf yang harus digaji. Selain modal yang berupa uang, dalam membangun perusahaan, kami juga membutuhkan modal pengetahuan, keahlian, keberanian, kreativitas, dan dukungan orang sekitar. Keempat, biaya peralihan. Biaya peralihan merupakan biaya yang dikeluarkan pelanggan sebagai akibat dari perubahan merek, pemasok, atau produk. Contoh strategi yang perusahaan kami lakukan adalah: perusahaan akan memaksimalkan membuka cabang di berbagai tempat agar pelanggan dapat dengan mudah membeli produk kami dengan melihat produknya secara langsung dan tetap menghasilkan produk dengan kualitas terbaik agar para pelanggan tidak beralih ke perusahaan sejenis lainnya. Kemudian kelima, ada akses saluran distribusi. Akses saluran distribusi yang akan perusahaan kami lakukan adalah penjualan langsung ataupun melalui reseller. Penjualan langsung berupa pelanggan dapat memesan langsung produk melalui sosial media yang dimiliki perusahaan atau membelinya langsung ke toko, dan melalui reseller berupa seseorang dapat memesan produk ke perusahaan namun menjualnya kembali, namun harganya tidak boleh rendah dari harga perusahaan. Keenam, ketidakunggulan biaya. Keunggulan biaya yang dipunyai perusahaan yang sudah ada akan sangat sulit ditiru oleh pendatang baru. Keunggulan itu mungkin timbul dari teknologi yang sudah dipatenkan perusahaan, konsesi bahan baku, atau subsidi pemerintah. Pada perusahaan kami, tentunya kami memakai barang-barang yang sangat berkualitas dan juga alat-alat yang sangat berkualitas juga, sehingga hasil yang kami hasilkan akan juga sangat berkualitas dan mungkin akan sangat sulit ditiru oleh usaha jenis lainnya. Yang terakhir, ada kebijakan pemerintah. Pemerintah biasanya menerbitkan peraturan atau kebijakan yang mengatur bidang-bidang seperti yang selalu diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, misalnya lewat daftar investasi negatif. Kebijakan pemerintah ini dapat menimbulkan hambatan masuk bagi pendatang baru. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai ancaman pendatang baru. Apabila saya ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi ancaman pendatang baru, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya Celisa Sri Ayu Simarsoid akan menjelaskan di bagian persaingan di dalam industri yang sama. Nah, untuk yang pertama di situ ada jumlah pesaing. Nah, di sini banyaknya pesaing dalam industri yang sama, yaitu desain ilustrator digital yang sudah ramai menjajah, terutama platform online seperti e-commerce. Selanjutnya, yang kedua ada tingkat pertumbuhan industri. Nah, pertumbuhan industri desain ilustrator digital sebagai sektor industri kreatif meningkatkan persaingan antar industri serta tingkat minat masyarakat atau permintaan dan penawaran terhadap desain ilustrator digital. Selanjutnya, yang ketiga itu ketiadaan diferensiasi produk. Nah, produk yang dipasarkan yaitu produk desain ilustrator digital, kurang adanya diferensiasi, modifikasi, atau pembedaan produk yang ditawarkan dengan produk para pesaing. Nah, maka perlu adanya diferensiasi produk. Yang pertama itu ada aspek fungsional produk atau jasa. Selanjutnya ada pendistribusian produk, target pasar atau pembeli, dan nilai apa yang diberikan dari produk. Selanjutnya, yang keempat ada kapasitas ekonomis. Nah, kapasitas ekonomis yaitu kemampuan dari usaha dalam melakukan penyerapan sarana produksi, baik itu sumber daya manusia ataupun bahan baku yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut dengan baik. Yang kelima, ada biaya tetap yang tinggi. Nah, biaya tetap atau fixed cost ini cukup tinggi seperti biaya sewa tempat atau gedung,
upah pegawai atau penjaga toko, asuransi, biaya penyusutan aset dan alat, dan sebagainya. Yang keenam itu ada pesaing yang beragam. Nah, pesaing beragam ini pesaing yang beragam dengan produknya, jenis pemasarannya, proses pendistribusiannya, kemasannya, produk yang beragam jenis, dan lain-lain. Nah, dan terakhir itu ada hambatan keluar. Hambatan keluar atau yang disebut dengan eksis baris ini yang tinggi itu sehingga perusahaan sulit untuk keluar dari industri yang sedang dijalankannya. Misalnya pada desain ilustrator digital pada usaha kami yang memakan banyak biaya tetap, modal yang cukup tinggi akan mempersulit perusahaan untuk keluar dari industri desain digital meskipun usaha yang dijalankan itu tidak menguntungkan. Nah, umumnya jika terjadi hal seperti ini tuh, perusahaan biasanya akan menurunkan harga produk agar dapat menarik pelanggan yang diperlukan sehingga dapat menutupi biaya tetap. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.